Rekan-rekan sekalian, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan tema kita yaitu tentang al-at'imah, makanan dan minuman. Kemarin kita sudah bahas apa itu al-at'imah. Makanan adalah segala sesuatu yang kita makan dan kita minum, dan betapa makanan yang halal, karena pilih makanan yang halal adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya berarti kita telah menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haram. Dan ini bagian dari tauhid kita, istislam kita kepada agama kita yang penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya yaitu tentang hukum asal semua hal yang dapat dimakan dan dapat diminum. Jadi satu kaidah mengatakan al-aslu fil at'imah wal asyribah al-hillu. Secara asal yang namanya makanan dan minum itu hukumnya halal, ya. Asal muasal makanan dan minuman itu halal. Tapi di sini ada takyid, ada catatan. Liman, untuk siapa makanan dan minuman itu halal? Jawabannya adalah lil mu'minina dunal kufari. Halal untuk orang-orang yang beriman, tapi haram untuk orang-orang kafir. Karena secara asal orang-orang kafir ini tidak mendapatkan hak. Makan dan minum Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam rangka untuk membantu kita, membantu manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yang dihalalkan hanya orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir haram. Apa yang mereka makan dan apa yang mereka minum, apa yang mereka pakai, maksudnya untuk pakaian mereka, semua ada hisabnya, ada perhitungannya. Nanti balasannya di akhirat, ya. Karena al-at'imah wal asyribah al-aslu fiha al-hillu. Makanan dan minum secara asal itu halal, maka fayubahu, dibolehkan kullu ta'amin, semua jenis makanan, aw syarabin, atau minuman, dengan syarat tohirin, yang suci, la madarratin fihi, yang tidak ada mudarat di dalamnya. Kalau memabukkan, kalau membuat kita keliengan, membuat kita berhalusinasi, membuat kita fly, membuat kita pingsan, atau bahkan membuat kita metong, ya, kalau bahasa sekarang anak mudanya, membuat kita mati, meninggal, ya hukumnya haram. Harus tohirin, suci, la madurratin, tidak ada mudarat fihi, di dalamnya. Apa saja jenisnya? Min lahmin, dari jenis daging-dagingan, ya daging beneran itu, ya, daging-dagingan. Daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging kijang, daging kelinci, daging apa? Yang kita daging ikan, segala daging-dagingan yang kecuali yang dikecualikan oleh syariat, maka hukumnya halal. Kita sedang hiking, kita sedang surviving di gunung, ya, ataupun di manapun kita dalam kondisi lapar, hanya berbekal korek api dan pisau. Kita lihat ada binatang
yang tentunya yang tidak dilindungi loh, awas ya. Kita juga punya, selain syariat melarang, kalau memang negara melarang ya jangan diburu. Daging burung ya, ada merpati, ada perkutut, ada macam-macam selain daripada burung-burung yang diharamkan untuk dimakan. Wahabin, biji-bijian, kacang, gandum, padi, kedelai, biji-bijian semuanya, asal bukan biji besi saja ya, silakan, boleh untuk dimakan. Yang sekarang jadi cemilan ya, wahabin, biji-bijian, wasamarin, buah-buahan ya, buah apa saja yang antum temukan di muka bumi ini silahkan dimakan, halal cara mendapatkannya dan halal secara zatnya, suci dan tidak membahayakan, monggo silahkan. Sekali lagi, ketika kita ada di sebuah daratan atau dataran tertentu dan kita mendapatkan tidak memiliki pemilik yang jelas, kan ada ya di gunung tertentu atau di tempat tertentu yang masih asing, belum ada kepemilikan. Dalam artian kepemilikan ini memang dipelihara dan dipanen, dimanfaatkan oleh pemiliknya, liar bahasa kitanya itu, silahkan. Wasamarin, apa saja, apa yang asing-asing, ketumpel, juwet, kalau yang biasa anggur, apel, jeruk itu kan sudah sangat biasa. Tapi di tempat yang masih liar itu banyak banget. Yang terpenting diuji, jangan dimakan secara massal. Ini bahaya enggak? Tapi jangan pakai percobaan manusia ya. Bisa ditanyakan orang setempat apakah ini berbahaya bila dikonsumsi atau tidak. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita sedang ke gunung tertentu, kemudian kita mendapatkan biji-bijian tertentu, kita tanya orang setempat apakah biji ini boleh dimakan, berbahaya atau tidaknya. Karena setidaknya di Indonesia ini ada 389 jenis buah-buahan dan 266-nya boleh dimakan, maksudnya tidak ada bahaya di dalamnya. Wa asalin, dan madu halal, bagus, menyehatkan ya. Walabanin, dan apa, susu bagus, menyehatkan. Watamrin, dan apa namanya, kurma dengan berbagai jenisnya, ada soidi, ada sukari, ada ajwa, ada kholas, ada bam, ada mejol, ada apa namanya, tunis, macam-macam, ada puluhan ya. Kalau kita mau mengenal daripada kurma itu sangat banyak dan hukumnya halal, boleh dimakan, termasuk bijinya. Sekarang sudah banyak ya yang memanfaatkan biji kurma yang kemudian disangrai dan dijadikan sebagai seduhan, dibuat kopi, bahkan kemudian di sana dilabelkan termasuk bagian dari pengobatan ini. Wa ammal kufar, tadi kita katakan bahwa ada takyid al-atimah wal ashribah al aslu fiha al hillu, itu lil mukminin, yang namanya makanan dan minum hukumnya secara asal halal bagi orang-orang mukmin. Maka amal kufaru, adapun orang-orang kafir, fal atimatu makanan, wal ashribatu minuman, wasairul manafi alaihim, dan semua yang mereka manfaatkan di dunia ini hukumnya haram ya, haram. Walaupun kita tahu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa
perhiasan atau wadah yang terbuat dari emas itu diharamkan bagi kalian, yaitu orang-orang mukmin. Tadi perbolehkan bagi orang-orang kafir, tapi kebolehan ini sifatnya apa? Ogu, sekedar memberi fasilitas, tapi bukan berarti menghalalkan untuk mereka, karena mereka sudah dari awal kafir terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Boleh kalau mereka mah. Ya, kenapa? Memang sudah dari awalnya sudah tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala apa yang mereka lakukan, mereka dikatakan sebagai jannatul kafir di dunia ini. Sok silahkan mau apa saja boleh. Tapi bukan berarti kebolehan di sini tanpa ada hisab, tanpa ada balasan. Pada akhirnya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan siksa. Fakullu kafirin, maka bagi orang kafir, la yarfa'u luqmatan ila famihi, mereka tidak mengambil satu suapan pun yang dia masukkan ke dalam mulutnya, wala yashrabu jur'atan min ma'in, dan mereka tidak minum walaupun seteguk air, wala yalbasu thauban, dan mereka tidak memakai satu helai pakaian pun, wala yarkabu markaban, mereka tidak naik kendaraan satu pun, wala yaskunu daron, mereka tidak menempati sebuah rumah, bangunan, tempat tinggal, wa nahwu dzalika min ni'amillahi, dan segala apa yang semacam dengan apa yang kita sebutkan tadi dari nikmat-nikmat Allah, illa uqiba alaihi yaumal qiyamati, kecuali pasti mereka akan disiksa pada hari kiamat. Mereka tidak berhak atas semua fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini Allah halalkan untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi wat thayyibati minar rizqi." Ya, orang-orang yang diharamkan dari perhiasan dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala keluarkan, Allah Subhanahu wa taala sediakan, fasilitasi li ibadihi untuk hamba-hambanya, wat thayyibati, dan juga semua zinatullah yang baik, minar rizki, dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Kul, katakanlah, ya, zinatullah akhraja li ibadihi, dan wat thayyibati minar rizki itu lilladzina amanu, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, fil hayati dunia, saat mereka hidup di dunia, kholisatan yaumal qiyamah, dan terkhusus diperuntukkan bagi mereka di hari kiamat. Kalau sudah di hari kiamat, bahkan tidak ada satu larangan pun untuk mereka, makanan maupun minuman yang saat di dunia haram sekalipun, di akhirat menjadi halal. Kita nggak boleh yang laki-laki pakai gelang emas, pakai kalung emas. Di sana semua dihalalkan. Tentunya sesuai dengan kepatutan pakaian bagi laki-laki, cincin, ya, kemudian gelang, jam tangan, ya, kepatutan bagi laki-laki. Terus kemudian al-aniyah minaz zahab, tempat makan dan minum saat di dunia, baik laki maupun perempuan, diharamkan, tapi nanti dihalalkan. Apalagi yang diharamkan, makanan ataupun minuman seperti khamr, ya, saat di dunia diharamkan, tapi nanti dipersilahkan. Bahkan ada di sana satu sungai, yaitu sungai khamr, dipersilahkan bagi orang-orang yang mukmin masuk surga dan menikmati segala apa yang dulu pernah dilarang. Kita berharap, Allahumma inna nas'alukal
jannah. Kita berharap kepada Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Begitulah kami merincikan atau menjelaskan tentang ayat-ayat kami bagi mereka yang mengetahui. Kemudian di atas kita berbicara tentang yang halal. Di paragraf berikutnya wala yahillu, dan tidak dihalalkan najasun, perkara-perkara yang najis. Apa itu? Kalmaitati, seperti bangkai. Bangkai kan najis, ya, bangkai hukumnya najis kecuali dua saja, yaitu as-samak wal jarot. As-samak apa? Ikan, wal jarot belalang. Selain itu al-maitah haram. Dapat lagi hiking ya ke gunung, ada rusa baru saja mati, jatuh dari tebing. Rizki ini bukan, ya, bukan untuk dimakan. Cukup dilihat, dipoto gitu, di share, cukup. Kalau perlu, kalau enggak ya. Terus wadamul masfuhi, darah yang mengalir, yang kemudian saat ini banyak viral dijual. Kalau dulu itu di warung-warung, di warung ya. Sekarang ini sudah sampai ke marketplace. Ya, apa itu? Bahasa sininya marus. Kalau orang Jawa Timur, Jawa Tengah, dideh namanya. Dideh itu darah yang ditampung kemudian diendapkan, yang nanti akan mengeras seperti hati. Memang sangat mirip sekali. Maka hati pun di satu takbir dikatakan dia itu sebagai darah, ya. Haram buat damul masfuh, darah yang mengalir. Kemudian wala, dan tidak halal pula mafihi, apa-apa yang di dalamnya madaratun, bahaya. Kasumi, seperti halnya racun. Seperti racun. Ketika ada masalah, segera ambil air wudhu, kemudian kita menghadap kiblat, kita takbiratul ihram, dan kita sholat, sujud, ruku. Setelah salam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat semua masalah kita. Jangan ke toko tani nyari puradan, endrin, dan yang semacamnya, jangan. Ya, ini hanya untuk melupakan sejenak, lupa selama-lamanya, tapi kemudian siksa menanti kita. Naudzubillah min dzalik. Kasumi, seperti halnya racun. Wal homri, homer. Mahwal homer, al homeru, yaitu kullu muskirin, semua yang memabukkan, baik cair, padat ataupun serbuk, ini semuanya hukumnya haram. Kalau dulu apa? Kullu muskirin homrun wa kullu homrin harumun. Kebanyakan definisinya cairan, tapi sekarang yang namanya homer tidak hanya yang cair, baik yang padat, bahkan yang kemudian berupa serbuk, ini juga adalah homer, dan itu hukumnya haram. Ya, apapun yang menjadi alasan kita untuk mengkonsumsinya, ya, biar sehat, bugar, anggur obat, ya, enggak, biar anget, enggak boleh. Anget bisa cara yang lain, ya. Wal mukhaddirat, candu, narkoba, narkotika, nafza, dan semisalnya. Pokoknya segala psikotropika ya. Namanya sih bagus, ya. Kita sudah katakan bahwa apa?
Yang namanya miras Santika itu no way, nggak ada. Miras, minuman keras, dan juga semua jenis obat-obatan kita jauhi. Kita tidak pernah mau berdekatan. Wat tabawu, ada yang membacanya wat tabu, ya. Ada yang tabawu boleh atau at-tabawu. Maknanya adalah tembakau. Tembakau berarti ini merujuk kepada hukum rokok. Ya, nggak boleh. Udah kita bahas sebelumnya. Walqot dan alqot. Ini yang paling banyak katanya di Yaman ya. Semacam nginang. Tapi nginangnya pakai daun yang berbeda dengan daun kita, daun tembakau. Di kita juga ada nginang pakai tembakau, kemudian ditambah sirih, ditambah kapur gitu ya. Walaupun alhamdulillah sekarang sudah sangat sedikit, hanya tinggal di kampung-kampung sana. Waktu kita kecil kan banyak, jadi seselin itu ya di sini, di mulut. Tabaku atau tabu, ini tembakau. Walqot dan kot wanahwiha dan segala jenisnya yang membahayakan, yang najis maupun yang membahayakan. Kenapa? Li'annaha, karena semua itu hobisatun, hobisah. Hobisah itu menjijikan, jelek, buruk. Madorotun, mudorot, membawa bahaya. Bidun yang baik itu mudorot secara duniawi, karena kita bisa apa ini namanya, saraf kita terganggu, bahkan dalam waktu yang panjang pemakaian seperti nafza, psikotropika, gitu ya, bener ya, itu bisa membuat kita bisa membuat orang gila ketika dalam pemakaian jangka panjang. Maka walaupun kita dilakukan tindakan yang disebut dengan anestesi, kita dibius, ini kan nggak sembarangan, nggak boleh main dikit-dikit bius gitu ya, karena memang itu sangat membahayakan. Hanya diperbolehkan dalam hal-hal darurat seperti medis dan dilakukan oleh ahli, yaitu mereka para medis. Wamalian, ini juga memberikan mudarat terhadap harta. Nanti bisa dihitung bagaimana rata-rata pemakaian uang belanja untuk keluarga-keluarga Indonesia khususnya. Konon katanya hanya 3% yang diberikan kepada istrinya untuk belanja, sisanya habis untuk tembakau, untuk apa ini namanya, rokok. Tapi nanti harus diklarifikasi secara valid ya, divalidasi secara valid apakah benar seperti itu. Karena berapa banyak bapak-bapak di masyarakat kita lebih memilih mendahulukan rokoknya daripada belanja untuk anak istrinya. Bener ya? Awas gak bilang bener. Bener, ini real. Hah? Bisa kita hitung sehari 30.000, 40.000 dikali berapa? 1 bulan gajinya berapa? Enggak sebanding dengan apa yang dia keluarkan dari rokok. Sangat berbahaya. Kemudian waklian, ini juga membahayakan akal. Kita tidak berbicara rokok, kita sudah bergeser kepada yang lebih berbahaya daripada rokok, yaitu candu, narkoba, narkotika, miras, dan yang lain sebagainya. Yang saat ini sedang terjadi banyak sekali musibah, pembunuhan, kemaksiatan, kriminalitas, salah satunya adalah karena minuman keras. Ada rame-rame minum, senggolan, berantem, mati. Ya, minum sedikit dikatain ya cemen, baru segitu sudah sempoyongan, ambil belati kemudian bacok yang ngomongin. Ini karena tertutup. Pulang-pulang nabokin istri,
karena habis kumpul dengan teman-temannya minum minuman keras, bukan hanya anggur obat yang kita sebutkan tadi, dicampur dengan autan dan sebagainya. Mau buat nandingin Bobby Bos apa untuk membuat apa namanya BBM apa bagaimana? Inilah yang terjadi di masyarakat kita. Untuk itu kita harus berikan pencerahan bahwa semua itu adalah haram walaupun ada manfaatnya, karena bahayanya lebih besar. Demikian yang dapat kita sampaikan. Insya Allah kita akan sambung ke pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau minta libur tadi kok ngelihat berpulau-pulau begini.